Hai, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana running exploratory vector analysis dengan menggunakan R program, khususnya dengan menggunakan Psych package. Yang pertama, saya harus load datanya. Di sini ada working directory. Saya run, kemudian data. Nah, datanya adalah data ifa.txt. Di sini ya, saya sudah load 419 observation dan 17 variables. Nah, sebelum memulai, pastikan kamu punya package yang diperlukan, library, GPA rotation, dan psych. Saya run. Jadi jangan lupa install dulu ya. Setelah itu, kita perlu untuk mengubah data ini. Saya perlihatkan dulu datanya. Ini datanya yang saya punya. Ini adalah raw data. Nah, kita perlu mengubah data ini ke dalam correlation matrix atau matrik korelasi gitu ya. Correlation matrix. Di sini saya akan membuat correlation matrix seperti ini ya. Ini core data. Nah, ini adalah matriksnya, correlation matrixnya. Data inilah yang akan kita gunakan untuk analisis. Ada dua step yang harus dijalankan. Yang pertama adalah kita menggunakan script plot untuk melihat eigenvalues-nya, dan di situ kita bisa melihat sebenarnya yang disarankan berdasarkan data kita, yang disarankan jumlahnya berapa vektor gitu. Nah, yang kedua, kita analisis dengan vector analysis untuk mengekstrak common factors-nya. Nah, sekarang kita mulai step yang pertama. Kita membuat script plot. Ini ya, code-nya. Ini adalah fa.parallel. Kita menggunakan parallel analysis. Core match-nya adalah data. Ini ya. Kemudian end observation-nya adalah 419, sama dengan ini, 419. Kemudian ini adalah pendekatan yang digunakan, vector analysis maksudnya. Bisa juga principal component, berarti kita menulisnya PC gitu ya. Kalau keduanya juga boleh, kita bisa menulisnya both. Ini adalah vector methodnya, yang digunakan adalah maximum likelihood. Kemudian ini adalah n iteration-nya, 100. Sekarang saya run. Nah, di sini tertulis parallel analysis suggest bahwa number of vectors-nya adalah 4 dan komponennya adalah tidak ada. Karena kita menggunakan hanya FA ya, jadi komponennya tidak ada. Nah, di sini disarankan 4 vektor. Coba kita lihat dari gambarnya ya. Ini gambarnya, cara melihat gambar. Nah, ini adalah FA actual data. Ini actual data yang biru. Kemudian yang dot line ini adalah simulated data. Nilai eigenvalue itu ditunjukkan dengan tanda segitiga ini ya. Nah, biasanya orang melihat nilai eigenvalue itu dengan menggunakan kriteria angka 1. 1 ini sebagai cut off point. Nah, ini garisnya ya. Garis horizontal yang lurus. Nah, semua nilai eigenvalue yang di atas angka 1 ini itu merupakan faktor yang disarankan, jumlah faktornya. Nah, di sini 2, berarti jumlah vektor yang disarankan adalah 2. Tetapi untuk Kaiser-Harris kriteria, ada kriteria dari Kaiser-Harris ya.
eigenvalue itu kriterianya harus di atas 0 kalau Kaiser-Harris. Nah, yang tadi disuggest dari R ini kan faktornya 4 ya, karena dia mengikuti Kaiser-Harris criterion. Itu di atas 0. Ya. Di atas 0 ini, yang di atas 0 adalah ini. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga di sini ditulis 4. Nah, mau ikut yang 2 atau yang 4, nanti kita buktikan melalui fit modelnya, mana yang lebih bagus. Sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu extracting common factors. Nah, ini adalah code-nya, step 2 ya. Code-nya untuk step yang kedua. Nah, saya ingin mencoba dengan 2 vektor ya tadi ya. Yang di atas 1, tadi kan 2 sebutannya. Nah, ini menggunakan vector analysis FA functionnya. Kemudian ini adalah datanya core match, n vectorsnya 2. Kita coba ya, tadi kan 2 dan 4 ya. Rotasinya jenisnya ada banyak, ada Promax, ada Oblimin, ada Verimax. Nah, kalau Oblimin ini masuk di dalam jenis rotasi oblique rotation, di mana di sini selama dirotasi yang namanya vektor-vektor itu boleh saling berkorelasi. Ya, ini kita coba yang saling berkorelasi dulu ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, untuk melihat secara cepat saja ya. Nah, ini adalah outputnya, nanti kita akan bahas secara detail. Cuman ya, yang pertama dilihat itu adalah fit modelnya, ya, fit index dari model. Fit indexnya ada root mean square of the residual, ini adalah 0,05, kemudian corrected root mean square of the residual 0,06. Nah, kedua indeks ini harus mendekati 0. Kalau semakin mendekati 0 semakin bagus. Nah, biasanya cut off point yang digunakan itu 0,06, 0,05. Ini pas-pasan ya, tapi lumayan bagus. Kalau yang ini 0,96 ini mendekati 1, itu lebih besar lebih bagus ya. Ini ditandai dulu bahwa ini 0,05 ya ketika 2 vektor. Sekarang kalau saya coba untuk 4, tadi kan disarankan 4 vektor ya. Saya ganti 4. Saya akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, sekarang saya lihat outputnya. Nah, dilihat kan di sini outputnya RMSR-nya 0,03. Lebih kecil daripada yang tadi. Kalau yang 2, n vectorsnya 2, itu 0,05. Nah, ingat, yang ini kalau semakin kecil, ini semakin bagus. Berarti modelnya semakin bagus. Ya. Nah, perhatikan ini juga semakin tinggi. Nah, berarti memang benar yang disarankan tadi oleh softwarenya bahwa ini sebaiknya faktornya 4. Nah, sekarang kita baca outputnya ya, karena ini sudah pasti kita gunakan yang 4 ya, karena fit indeksnya lebih bagus, sehingga kita baca outputnya ke atas. Nah, ini vector analysis using method PA ya, principal axis. Nah, di sini ada tabel. Ini X1, X2, X3 adalah itemnya, ada 17 ya. Di sini 17 variables, di sebelah kanan kelihatannya. Nah, kemudian PA1 ini maksudnya principal axis nomor 1, 2, 3, dan 4. Karena tadi n vectorsnya adalah 4 ini ya. N vectorsnya adalah 4.
Nah, kemudian ini adalah H2 atau communality, ini adalah unique, ini adalah item complexity. Nah, kita memang sudah sepakat untuk menggunakan 4 vektor. Sekarang tinggal bagaimana menentukan item-item tersebut masuk di faktor yang mana. Seperti ini ya. Item 1 saya contohkan. Item 1 ini berada di vektor 1. Karena apa? Karena item 1 memiliki vektor loading yang tinggi, vektor yang kedua, ketiga, dan keempat ini lebih kecil. Yang paling besar adalah vektor yang pertama. Sehingga item nomor 1 itu ada di vektor pertama. Begitu seterusnya. Kita bisa lihat ya. Nanti bisa dipilih. Nah, ini karena angkanya terlalu banyak, ini kan satu-satu susah ya dilihatnya. Kita bisa memanggilnya dengan cara seperti ini. Ya. Jadi ini out-nya, ini out loadings. Khusus untuk loadings ini yang kita panggil. Ya, cut off-nya 0,3. Bisa saya ganti 0,4, bisa 0,5. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi kalau saya run seperti ini, maka di tabel ini hanya akan menampilkan vector loadings yang lebih besar atau sama dengan 0,3. Nah ini ya, saya run. Nah di sini kelihatan ya, hanya menampilkan vector loading yang di atas 0,3 atau sama dengan 0,3. Yang lainnya tidak ditampilkan supaya mempermudah kita untuk melihat ya. Kalau begini kan lebih jelas. Item 1 ada di vektor 1. Yang kecil-kecil tidak usah dimunculkan. Ya, seperti ini. Lebih mudah kita memilihnya. Nah, kalau yang ini adalah proportion variance, kemudian proportion explained, itu di tabel yang ini ya. Kemudian ini adalah vector correlations. Karena kita menggunakan oblimin, ini berarti vektornya berkorelasi. Ada tabel ini, vector correlations. Kita lihat vektor 1 dengan vektor 2 0,27, 1 dengan 3 0,32, kemudian 1 dan 4 0,56. Ya, ini seterusnya bisa dilihat di sini. Ini lumayan tinggi ya, 0,56, 0,49, 0,32, lumayan bagus. Nah, ini dilihat jika kita memodelkan ini dengan oblimin, berarti kan memang faktor-faktornya harusnya berkorelasi. Tapi ternyata korelasinya di sini kecil, maka kita harus kembali lagi di sini, kita ganti. Ya. Kita gantikan dengan rotasi yang berbeda. Bisa varimax. Kalau varimax itu berarti dari orthogonal rotation. Nah, baru kita running lagi. Nah, kalau seandainya ini sudah cukup seperti ini, berarti tidak perlu kita coba dengan varimax rotation. Ya. Ini min dari item complexity adalah 1,3. 4 vectors are sufficient. Nah, ini sudah bagus 4 vektor. Minnya dari item complexity, ini ya, item complexity, minnya itu adalah 1,3. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya tentang fit index. Tabel ini adalah korelasi antara observed score dan vectors. Ya, scores dan vectors. Jadi ini correlation of regression scores with vectors, dan dengan vektor 1, dengan vektor 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini multiple R-square-nya, ya, seperti ini. Nah, kemudian ini minimum correlation-nya. Nah, sekian video dari saya.
tentang exploratory factor analysis. Selamat mencoba.